Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun, kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Ya, halo Mbak Temaram, sudah bisa bergabung dengan kami? Ya, sudah Pak. Ya, silakan. Kalau begitu langsung saja, gelombang cinta dengan berapa gajinya? Silakan. Terima kasih Pak. Izin baca Bu ya. Gajinya berapa? Hidup kita ini terlalu singkat, wahai kekasihku. Jangan buang-buang waktu hanya untuk menjelaskan kepada orang lain tentang niat baikmu. Tak usahlah itu. Karena di antara yang dapat mengganggu kedamaian hatimu adalah karena engkau masih tergantung kepada orang yang tak layak dan tidak mau mengerti. Sekalipun memang temanmu itu banyak berbuat baik kepadamu. Tetapi, karena terlalu sering mengklaim bahwa itu kebaikannya, maka kebaikan itu tidak ada nilainya. Daripada selalu cemberut yang hanya bikin blur terhadap kecantikanmu, sebaiknya banyak tertawa saja, wahai kekasihku. Karena hidup ini tidak selalu mulus. Setiap saat selalu muncul banyak kesulitan. Jadi sesungguhnya salah satu rahasia untuk membangun kebahagiaan adalah hendaknya engkau selalu ingat dan menyadari berapa banyak nikmat Tuhan yang berterlimpah atas dirimu sebelum engkau menghitung kesulitan hidup yang engkau hadapi. Selanjutnya, jangan pernah bersandar kepada siapapun. Mulai sekarang, engkau harus mulai belajar untuk selalu bersandar pada dirimu sendiri dan banyak berdoa kepada Tuhan. Aku masih sering melihat dirimu meluapkan kemarahan meledak-ledak. Waspadailah bahwa kemarahan yang berlebihan itu adalah kegilaan temporer akibat otakmu yang terlalu lelah. Jadi sebaiknya bersabar sajalah dahulu dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup ini. Diharapkan dengan membiasakan diri selalu bersabar, engkau esok hari menjadi perempuan yang kuat. Kemudian juga sesungguhnya, wahai kekasihku, kebahagiaan itu sebetulnya berada di dirimu sendiri. Tidak usah engkau mencari kebahagiaan pada diri orang lain. Kemudian juga melihat kecemburuanmu terhadapku, termasuk kerinduanmu yang menggelora. Tidak sabar menanti hanya sekejap adalah benar-benar merupakan atribut dari cinta besarmu kepadaku dan merupakan seremoni cinta yang mengasyikkan. Bila engkau sekarang masih sering merasakan kecewa mengalami kegagalan, ketahuilah, wahai kekasihku, bahwasanya kegagalan itu
tidak lain hanyalah permulaan dari suatu keberhasilan. Hadapi sajalah apa adanya, tanpa harus ada keluh kesah. Apabila nanti engkau temukan seorang teman yang memposisikan dirimu sebagai skala prioritas dalam hidupnya, itulah orang yang paling layak engkau berikan pengorbananmu kepadanya. Bukan sekedar teman yang menggombal dengan rayuan maut. Kehidupan ini hakikatnya, wahai kekasihku, terlalu sangat dalam, sehingga sulit untuk diuraikan dengan kata-kata. Sehingga engkau tidak terlalu dituntut untuk memahami kehidupan dengan tepat dan akurasi yang tinggi. Cukup engkau jalani saja apa adanya. Kemudian cerita dahulu. Engkau ditinggal pergi oleh orang yang engkau sayangi. Buang saja jauh-jauh dari ingatanmu. Tidak usah bersedih hati. Lebih baik engkau tafsirkan saja secara positif. Mungkin engkau akan diberi ganti dengan yang lebih baik. Sebaiknya engkau maafkan saja. Terus sudah lupakan. Supaya jangan ada beban di dalam hatimu. Karena orang-orang yang berjiwa pemaaf itu adalah orang-orang yang paling banyak mengecap kebahagiaan. Mereka adalah orang-orang yang telah mengerti makna dunia, sehingga mereka tidak peduli dengan kesalahan-kesalahan siapapun. Berpikir positif itu, wahai kekasihku. Cara yang paling mudah adalah begini saja. Jangan terlalu berlebihan memperhatikan sesuatu yang menyakitkan dirimu. Biarkan saja rasa sakit yang ada dalam dirimu itu mati sendiri terlantar. Dengan sebab engkau tidak mau memberikan perhatian sama sekali. Lalu di akhirnya, apa saja yang dapat membahagiakan dirimu, sekecil dan sesederhana apapun, jangan sekali-sekali engkau sia-siakan. Kaedah-kaedah hidup bahagia itu sangat sederhana sekali, yaitu hati yang sabar, rela menerima keputusan Tuhan dalam bentuk apapun, dan merasa cukup dengan apa yang ada. Yang menjadi masalah bukan masalah apa yang menimpa dirimu, tetapi masalahnya bagaimana engkau memperlakukan masalah yang menimpa dirimu. Kehidupan ini, wahai kekasihku, tidak selalu harus dihadapi, melainkan ada yang harus dihindari, yaitu engkau harus menghindari apa saja yang membuat dirimu tidak nyaman, supaya engkau dapat memberikan kesempatan hal-hal yang positif masuk dalam dirimu. Bukan aku tidak tahu apa yang sedang terjadi di sekitarku, tetapi yang jadi masalah, apa yang sedang terjadi itu tidak layak dan dipikirkan dan dipertimbangkan. Yang namanya kehidupan, ya seperti inilah, wahai kekasihku. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini, di dunia tidak mempunyai kesulitan, dan tidak ada keberhasilan yang tidak harus melampaui hambatan-hambatan. Pada kesimpulan terakhirnya, ternyata kehidupan ini tidak terlalu penting bagaimana orang lain menilai dirimu. Tetapi, yang paling penting bagaimana engkau menilai dirimu sendiri.
Dan akhirnya engkau yang memutuskan sendiri, lalu engkau sendiri yang harus melakukannya. Di penghujungnya, engkau nanti yang menikmati sendiri. Begitulah kira-kira, wahai kekasihku. Selama ini aku melihatmu sangat mengenaskan. Mengapa tidak? Karena selama ini aku melihat engkau sangat piawai membahagiakan orang lain, tetapi engkau sendiri tidak berdaya untuk membahagiakan dirimu sendiri. Mungkin salah satu sebabnya adalah karena engkau belum mengenal dirimu sendiri. Sebab orang yang sudah mengenali dirinya sendiri pasti tidak akan marah mendengar apapun yang dikatakan orang, baik dicaci, dimaki, maupun dihinakan. Demikian pula, jangan pernah menyakiti orang lain dengan sikap kerasmu. Tetapi juga sama, jangan engkau sakiti dirimu sendiri dengan kebaikan hatimu. Ambillah jalan tengah di antara keduanya. Jangan terlalu ke kanan dan jangan terlalu ke kiri. Atau minimal, jangan punya buruk sangka kepada siapapun. Karena berburuk sangka itu sangat melelahkan dan membuat distorsi terhadap kebeningan hati. Sekali lagi, kecemburuanmu yang berlebihan terhadapku memang merupakan gejala pasti engkau terlalu mencintaiku, tetapi juga menyebabkan engkau banyak menanggung beban hati. Mari kita jalani saja kehidupan ini, wahai kekasihku, seperti apa adanya, hanya dengan membawa segenggam harapan. Nanti apapun yang akan kita peroleh pasti akan membahagiakan diri kita. Rupanya sakit hati yang menghujam di hatimu akibat ditinggal pergi oleh kekasih, oleh lelaki yang sangat engkau sayangi, masih belum dapat engkau buang jauh-jauh. Akhirnya engkau punya rencana ingin jadi pekerja di Timur Tengah. Aku berusaha mencegah maksudmu. Tidak masuk akal seorang sarjana ekonomi mau jadi pekerja rumah tangga di Timur Tengah. Untuk buang kesal aja, jawabmu keluar. Batalkan saja niatmu ke Timur Tengah. Aku akan angkat engkau sebagai pegawai tetap di bagian keuangan. Atau juga ada pilihan lain. Bekerja di rumah mengurusi anak-anakku. Ibunya meninggal 5 tahun yang lalu. Silahkan pilih yang mana? Tanyaku kemudian. Bekerja di rumah sajalah. Mengasuh anak-anak. Putusmu secepat itu. Tetapi kemudian muncul pertanyaan lain. Gajinya berapa? Sambil tertawa terbahak-bahak. Indramayu, 30 Desember 2021. Abdul Syakur Muslim. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Temaram.